Oke, halo, sore masih siang ya, siang menjelang sore. Nah, kebetulan pas ini ada beberapa ikan yang mungkin kalau Norma dan teman-teman Bless People ingat sehabis pulang dari Show Semarang. Jadi kan udah seminggu lebih ya. Ikut show ikan ini. Ya, ini ikut show dan memang sebetulnya jujur show kemarin pesertanya sangat banyak sekali, hampir 4.000-an, 3.900 sekian. Tapi memang ya entah karena jumlah ikannya terlalu banyak dan mungkin jurinya juga terbatas, hanya 12 orang dan segala macam. Ya saya sih bukan mau apa-apa ya, tapi memang saya pastikan bahwa penjurian dan lain-lain nggak maksimal gitu. Tapi kita juga nggak bisa salahin panitia atau juri karena kan ya memang mereka punya keterbatasan juga. Mengingat jumlah ikannya yang masuk atau yang entry juga segitu banyak gitu loh. Bahkan sejak pandemik ini bisa dibilang ini adalah show terbesar yang memecahkan rekor sepanjang sejarah show di perkoian show di Indonesia, yaitu 3.900 sekian. Kayak gitu tuh berarti nggak ada pembatasan peserta gitu? Nggak ada, itu aja sebetulnya kalau nggak ditutup sama panitia masih nambah terus loh. Iya, kita kan khawatir tempatnya dan segala macam. Nah ini sekalian saya kepengen edukasi teman-teman. Sebetulnya kalau untuk masalah kualitas ikan teman-teman bisa lihat langsung sendiri, bisa menilai langsung sendiri. Selamat datang di Bless Koi Center dan Bless Bird Semarang. Ya, kebetulan tiga ini udah punya customer. Ini kalau aku yang paling gede ini lokal. Ya, tapi jantan, lokal, istimewa, tapi bisa lihat merahnya super red-nya istimewa edan ini. Dan jujur aja kemarin di Semarang ini cuma dapat coretan nomor 6 kayaknya. Jadi cadangan 5 besar aja nggak masuk loh. Iya. Nah, betul, padahal bagusnya kayak gini. Tapi ya saya laporan ke customer, untungnya sebagian besar customer kita ini seperti saya. Kalau kita udah suka ikannya ini, masalah show menang atau kalah itu udah buat bonus-bonus iseng-iseng aja gitu loh. Nggak terlalu yang, nah ini kan jantan nih begini nih mesti. Nah yang kalau aku Sakai sama susuinya yang ya maju ini malah di show yang sebelum ini dia juara 1 semua loh 2 ikan ini. Di Semarang kemarin juga cuman kecoret juara 6 yang gua akunya. Susunya malah nggak kecoret sama sekali loh. Gila, ya itulah. Tapi yang saya bilang bahwa yang paling penting kita ini memprioritaskan ikannya sehat, kembali pulang. Dan salah satunya pada kesempatan siang ini saya kepengen ngedukasi ke teman-teman, apabila ikan pulang dari show, treatment yang karantinanya yang dilakukan itu juga nggak boleh buru-buru. Makanya kalau Norma perhatikan ikan ini agak sedikit kurus. Nah karena sebelum show, berangkat show, pasca pulang show, itu puasanya total ini 2 mingguan berarti. Ya nggak makan 2 mingguan, ya wajar dong kalau kurus. Tapi kan yang saya selalu bilang, yang kita utamakan kesehatan dan kebersihannya. Bahkan kalau aku yang Sakai ini tadinya siripnya ini masih kelihatan nggak? Masih sempat gurat merah. Iya kelihatan. Ya kan, tapi ini sudah membaik, bukan sakit, cuman mungkin bisa jadi stres, bisa jadi mungkin karena ganti-ganti air dari arena show maupun balik ke air kita lagi. Jadi ini buat catatan teman-teman bahwa memang show itu tidak sesimpel itu teman-teman. Bahwa show itu pun mengandung resiko-resiko yang cukup besar. Bahkan resiko terjeleknya ikan bisa mati.
Gitu loh, baik di arena show matinya ataupun nanti setelah balik ke kolam kita. Berarti bisa aja kadang nggak langsung seketika mati kok ya? Enggak, bisa nanti waktu proses pulang. penstabilan pulang, stres lagi dia di karantina, akhirnya stresnya makin memburuk. Sebetulnya kalau ikan koi ini dengan manusia nih sama prinsipnya. Makanya kan kita disarankan jangan suka stres, jangan galau. Penyakit tahu nggak? Ngerti nggak maksud saya? Penyakit gampang. Iya, kalau kita stres, ikan ini stres, penyakit ini gampang masuk. Dan yang paling sering masuk ini biasanya parasit dan jamur. Kalau di ikan? Di ikan gitu loh. Ya kalau di orang sekarang corona kan gitu kan. Ya coba deh kamu stres kepikiran, wah ini ya, kena corona beneran. Stres kok gitu loh. Kalau kita ya jaga-jaga hati-hati tapi dibikin santai, dibikin relax seperti itu. Tapi pada prinsipnya poinnya adalah teman-teman, buat teman-teman yang menghandle ikannya ke show secara langsung ataupun mungkin melalui dealer-dealer atau handler lain, saran saya ikan sepulang show jangan buru-buru masukin kolam. Harus di treatment dulu, karantina, garam pasti. Dan ini sudah bersih semua, tinggal kalau merah-merah yang sisa digirip itu kan dia stres. Mungkin bisa jadi karena air atau apa. Tapi overall ini sudah oke semua. Nah, karena dua ikan ini udah pernah juara 1, kita mau balikan ke kolam 0. Nah, sebetulnya ikan ini udah 45 BU yang aku lokal ini, tapi customer kita, kebetulan Pak Irwan Makassar, kemungkinan nggak lama lagi, paling 2 mingguan lagi mau minta dikirim. Jadi biar kalau saya balikin kolam 35 ton kan nyeroknya agak setengah mati nih, susah nih. Nah, saya pindahin ke kolam yang agak kecil. Nah, pokoknya intinya teman-teman, inilah ciri-ciri ikan yang sepulang show dan siap kembali untuk di kolam itu seperti ini. Nanti kan video detailnya juga akan kita tunjukkan gitu. Yang penting satu poinnya adalah pastikan ikan ini sehat, lincah, dan tidak ada luka-luka, memar, parasit, atau gurat merah, atau sesuatu yang membahayakan. Kalau cuman gripis, disirip itu masih oke. Masih oke, itu biasanya parasit, tidak terlalu mati kan. Jamur insang, ya jamur. Insang juga dicek nggak? Insang sebetulnya kalau dari pergerakan ikan ini aja kita kelihatan. Kalau buat itu sakit. Ya, jadi kalau ikan sakit insang biasanya dia banyak diem. Bahkan kalau di kolam ini cenderung dia mojok di bawah atau di dekat air terjun atau aerator. Itu pasti kena insang. Nah, biasanya insang ini jujur, yang penting jangan terlambat. Kalau udah terlambat, ciri-cirinya insangnya putih-putih, itu 99% mati. 99% mati. Nah, begitu kelihatan ada ikan yang diem atau ngambang di pojok, puasa total wajib satu kolam. Yang saya selalu bilang itu loh, langkah pertama setiap ada masalah apapun di kolam, puasa total pertama, kemudian langsung di backwash, dripping air baru yang bersih. Nah, kemudian selanjutnya nanti sesuaikan, bisa garam, bisa FMG, bisa OTC, ya tergantung nanti kita kendalanya atau sakitnya apa, seperti itu. Tapi ini intinya 3 ekor ini sehat semua dan kita akan balikin ke kolam. Kasihan udah 2 minggu nggak makan, ini udah mulai stres. Nah, biar nggak bahaya kita pakai kantong plastik aja kayaknya. Jadi biar bisa bertiga langsung masuk ya. Nanti seperti biasa di PK di kantong plastik. Yuk ikutin sampai gimana masuk ke kolam lagi. Gila loh, merahnya, merah darah semua. Ya itu tadi ya, ikan bagus bisa kalah hoki, bisa kalah dengan ikan lebih bagus ya. Pokoknya kalau di show udah nothing tulus aja lah, udah ya buat happy aja. Nah, makanya normal kita mau bikin satu kolam lagi yang 25 ton. Itu nanti khusus untuk ikan-ikan customer yang minimal mau keeping di kita itu minimal 3 bulan. Berarti ada spesifikasi lagi. Ada, dan saya prioritaskan untuk customer-customer yang nggak suka show. Gitu loh. Nah, ini di sini nih kadang ada ikan customer juga yang nggak suka show. Waktu saya bikin vlog video seperti ini, waktu serok dia sering komplain gitu loh. Aduh Pak, ikan saya ikut puasa Pak Ade, ikut diuber-uber ikut serok ya, karena kolam kita saat ini terbatas. Makanya kan untuk titip keeping juga sementara kita stop dulu. Nanti kolam baru di sana udah jadi, beberapa ikan-ikan dari kolam angka 8 maupun yang 35 ton sudah kita kirim, baru kita terima lagi. Dan ingat, sebelum ada ikan masuk lagi, kondisi puasa semua. Ini udah puasa 2 hari malah kolamnya. Tuh, sehat-sehat lagi, makin gede lagi, makin jos lagi. 3 ekor sehat semua. Nah, karena itu yang saya prioritasin setiap kita mengikuti show ya. Memang kita nggak munafik, kita kepengen ikannya berprestasi. Pastinya. Tapi prioritas utama saya adalah ikan balik dalam kondisi sehat, aman, dan normal semua lagi di kolam. Itu yang paling penting. Ya, kalau tak lihat-lihat ini kolamnya kok jadi coklat apa? Ini gini, jadi gini, memang kan kalau saat
ikan kondisi puasa itu kan ikan lapar. Oke. Nah, sebagian besar dia makanin lumut-lumut, notolin yang di dinding dasar sama di dinding kolam gitu. Nah, kirain kalau nggak mati apa sih dibersihin? Nggak pernah, kita nggak pernah ngotak-ngatik, nggak pernah bersihin. Tapi ya kadang, makanya kan saya bilang bahwa sebetulnya kalau untuk masalah lumut di dinding di kolam, kemarin ada customer Surabaya juga konsultasi ke saya, itu nggak perlu ikan sapu-sapu, nggak perlu ikan pembersih kaca segala macem gitu. Oh, itu juga sebenarnya. Iya, dan itu sebetulnya spirulina alami loh buat si koi itu sendiri. Itu bukan lumut ya, alga. Alga itu ya, bukan lumut. Kalau lumut itu yang bentuknya seperti rambut yang memanjang-manjang dan biasanya membuat air jadi hijau. Itu lumut. Gitu. Tapi kalau ini alga. Alga ini justru diperlukan untuk habitat atau kolam koi yang sudah mature. Itu sebagai indikator ya. Betul. indikasi lah. Indikasi bahwa itu sudah sehat, kolamnya udah mature, dan untuk ikan pun, untuk habitat, untuk hidup ini sudah layak lah, intinya seperti itu. Nah, aman, overall sehat semua. Ya, ini satu hari ini kita juga masih tetap puasa. Kira-kira ini hari apa? Sabtu ya? Minggu atau Senin pagi kita udah mulai makan normal lagi. Makan normal. Ya, beberapa kemarin yang ada dapat juara tuh Yamabuki Ogon yang kuning sekali itu juga masih available. Nanti kalau teman-teman berminat cari ikan untuk show maupun untuk ikan-ikan yang lain atau kolam koi atau apapun, bisa kontak tim kami dari Blast Channel ataupun Blast Koi. Yang pasti kita akan pilihin yang terbaik dengan budget yang terbaik. Ya, sehat semua, aman, lega saya udah. Ya, tinggal sedikit lagi, masih ada beberapa yang masih belum balik kolam ya, karena tadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kayaknya ini belum siap untuk masuk kolam. Jadi intinya pulang show hati-hati, jangan sembarangan langsung masukin ikan. Kirain itu setiap ikan tuh sama kok. Maksudnya gini. So kita selesai hari Minggu karantina, semua hari Kamis sudah masuk kolam. Wah, ya nggak berani soal itu, lihat ikannya case by case dong lah. Seperti itulah yang sering bikin trouble atau bikin mati. Kalau saya kebetulan orangnya rewel dan orangnya detail gitu loh. Kadang kemarin ada satu ekor yang ikannya sehat mulu semua, tapi di vet karantina tuh dia mojok, diem terus dekat pompa. Saya ngomong sama orang saya, jangan balikin kolam dulu, tahan dulu. Ya, jadi intinya kita meminimalisasi resiko-resiko yang terjelek seperti itu. Ya, oke, thank you. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa tonton dan dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan semoga video-video dari kami bisa bermanfaat buat banyak orang. Bye.